Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan regulator yang mungkin sangatlah cocok banget untuk driver ya, untuk driver tune control tentunya, untuk driver tune control maupun driver yang lain ya. Maksudnya untuk kit-kit itu kit tune control yang menggunakan PSU simetris, atau teman-teman menggunakan apa ya, kit borongan, kit dalam jumlah banyak. Ini ada dua ya, ada dua regulator yang menurut saya ini sangatlah bagus banget teman-teman, kalau menurut saya ya teman-teman, karena ini sudah di pabrik sana didesain untuk memang untuk kit dalam jumlah banyak ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini saya ada dua regulator ya. Ini yang memang keduanya itu adalah, salah satunya adalah yang memiliki apa ya, ibarat kata output ya menurut saya lengkap ya, ada output simetris dan non simetris, yang satunya lagi hanya cuma simetris saja teman-teman ya. Nah oke teman-teman, yang pertama saya gunakan yang sering saya gunakan adalah regulator yang ini adalah simetris, yaitu menggunakan TIP 3132 teman-teman. Teman-teman bahwa TIP 3132 itu fungsi dari TIP 3132 ini TIP 31 E32 dan E31. Fungsi dari TIP 3132 ini adalah sebagai penguat ya, penguat tegangan. Jadi bukan penurun tegangan. Nah, terus penurun tegangannya itu di mana? Nah, ini nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini PSU simetris ini dia mengeluarkan output yaitu 15 volt. Apabila dikasih tegangan AC itu 18, outputnya nanti di 15 volt. Misalkan dikasih 25, ya tetap outputnya akan 15 volt. Namun saya tidak menyarankan teman-teman dikasih VAC yang selisihnya terlalu banyak ya, selisih toleransi terlalu banyak antara 15 sampai ke 25 volt. 25 volt nanti outputnya kan 15, itu terlalu besar, bisa kemungkinan akan terjadi kerusakan pada penurun tegangan. Nah, penurun tegangan itu dia tidak menggunakan transistor, melainkan menggunakan dioda Zener. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dioda Zener, teman-teman bisa lihat ya, memang nggak kelihatan apa enggak ya, teman-teman bisa lihat ada dioda Zener yang ada dua Zener. Nah kelihatan ya, ini adalah dioda Zener teman-teman. Ini dioda Zenernya itu adalah sebagai penurun tegangan. Dioda Zener ini yaitu dioda Zener 15 ya, dioda Zener 15 volt. Karena kalau teman-teman ganti dengan 15 maupun 18 maupun 12 misalkan ya, itu dia outputnya nanti bisa menjadi 12 volt ya teman-teman ya. Dia menggunakan dioda Zener sebagai penurun tegangan teman-teman ya. Nah sedangkan untuk penguat atau sebagai untuk TIP 3132 ini adalah sebagai penguat tegangan. Itu yang dimaksud penguat tegangan itu apa sih? Nah sebenarnya gini, apabila teman-teman menggunakan regulator ini untuk borongan ya, artinya untuk kit itu lebih dari 3 atau 5, bahkan mungkin misalkan 10, nah maka beban itu dialihkan ke TIP 32 sama 31. Bisa dikatakan bahwa 31 itu 32, TIP nya ini sebagai semacam kayak bebannya teman-teman. Dia sebagai apa ya, ibarat kata itu dia itu adalah yang akan ibarat dikatakan itu sebagai semacam bebannya itu dialihkan ke TIP 32 sama 31. Jadi untuk dioda Zenernya itu tetap aman. Yang panas, paling panas ini nanti anget. Kalau teman-teman menggunakan hanya 2 tune control, 3 tune control andekan ya, itu ini cuma anget deh. Tapi kalau teman-teman pakai dalam jumlah banyak ini panas, teman-teman bisa tambahin pendinginnya gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini kalau teman-teman ingin outputnya 12 volt, teman-teman tinggal ganti aja yang dioda Zener 12 volt, maka outputnya nanti di 12 ya. Ingat teman-teman ya, ini kan 15 outputnya 15. Apabila teman-teman kasih di 18 volt AC dari trafo ke sini 18, tapi kalau teman-teman kasih 15 dia akan tetap di 15 volt outputnya. Jadi tidak turun 12 volt. Jadi dia akan menjaga dari tegangan dari awal, dari tegangan innya. Misalkan tegangan innya itu 18, outputnya kan 15, karena dia sudah menggunakan dioda Zener 18, maka dia outputnya di 15 volt. Dia akan tetap di
stagnan di 15 volt teman. Tapi teman-teman kalau dikasih di 25 tetap di 18 volt, tapi saya tidak menyarankan. Ini bisa jebol nanti. Dioda shinernya itu nantinya dia itu bisa gosong teman-teman ya. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman ditaruh di 18 volt, selisih 3 volt gitu yang paling aman teman-teman ya. Jadi teman-teman toleransi 3 volt gitu aja lah teman-teman. Jadi jangan dikasih di 20 volt atau mungkin 15, karena ini adalah diodanya hanya cuma 1 ampere. Saya rasa cukup untuk di trafo 2 ampere, 1 ampere itu udah cukup teman-teman ya, karena di trafo di tegangan ekstra itu kan hanya cuma 1 ampere, paling tinggi itu 1 ampere, biasanya 500 miliampere sama 1 ampere ya. Ini adalah salah satu regulator simetris yang cukup juga menurut saya recommended. Nah, ini merek dari produk dari King ya. Bungkusnya seperti ini. Ini yang seperti, karena saya sudah berpengalaman beli regulator beda merek ya, tapi intinya sama. Tapi kenapa kok di King? Di King ini sendiri merek dari King. Waktu saya gunakan PCB nya, ini dia tuh tidak gampang lepas, disolder berbolak disolder berkali-kali, dia tuh gak gampang lepas gitu anunya tuh teman-teman, kayak semacam penghubung antar komponen satu ke komponen yang lain. PCB yang ini teman-teman sebagai penyalurnya ya, sebagai pengarahnya itu, penyambungnya antar komponen satu ke komponen lain, dia tuh di sini tuh nggak gampang lepas. Itu yang saya suka dari merek King. Ada beberapa yang lain tuh baru dipasang 2 kali 3 kali udah kelupas, ini udah tetel gitu ya. Jadi udah dari King ini apa ya, menurut saya sangatlah juga recommended ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mau beli yang sama seperti saya ya silakan ya. Jadi teman-teman, nah untuk elko nya sendiri ini kan ada berapa ya, yang paling besar ini ada 4 ya. Yang satu sebagai elko yang masuk ke sini ke TIP, yang satunya lagi keluar dari setelah melalui dioda shiner sebenarnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus banget kalau teman-teman pakai untuk borongan ya. Jadi kalau teman-teman punya komponen kit borongan di dalam komponen itu mungkin bisa pakai ini ya teman-teman, daripada mungkin teman-teman menggunakan hanya TIP 7815 simetris ya. Jadi tanpa ada penguatnya dia itu panas. Kalau dipakai untuk borongan itu biasanya panas, hangat, kadang mati seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang regulator yang kedua ini juga regulator for mixer. Untuk harganya sendiri memang dia agak lebih mahal ya teman-teman. Ini produk dari CKJ teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat fasilitas pendukung untuk penguat mic, mixer, stereo, dan demikian ini adalah ibarat kata rajanya ya, bisa dikatakan adalah regulator yang benar-benar untuk mixer ya. Ini berapa itu, 15 volt juga ya DC nya 15. Teman kan tergantung mau diganti TIP 7812 atau 7815 ya, sama pasangannya gitu ya. Nah ini adalah salah satu regulator, ibarat kata bosnya regulator, ibarat kata ini adalah regulator yang mungkin paling komplit ya. Di sini sudah ada untuk tegangan tunggal, tegangan simetris sudah ada ya di sini. Di sini tegangan tunggalnya dia akan mengikuti dari tegangan awal. Tapi di sini teman-teman, karena di sini kan ada dioda shiner 12 volt, maka untuk bagian yang akan keluar dari jalur outputnya ya, M plus G itu ground sebenarnya teman. Nah nanti dia akan 12 volt teman-teman, atau 15 volt kalau teman-teman. Nah teman-teman bergantung di sini teman-teman kalau mau diganti dengan diganti dengan 15 volt ya, maka nanti outputnya 15 volt. Tapi kalau teman-teman gunakan 12 volt maka outputnya 12 volt. Biasanya di sini itu 12 volt. Nah oke teman-teman, di sini dia 15 volt karena dia menggunakan 7815 sama 7915, outputnya juga 15 volt. Dia itu simetris dan ini non simetris. Ini bisa, ini untuk mixer teman-teman. Sama ini dia menggunakan TIP 31 sama 32. Nah ini adalah TIP 3132 nya di sini. Ini adalah TIP 3132, ini TIP 32 sama 31 nya. Nah ini TIP 3132 sebagai penguatnya teman-teman, sebagai penguat dari apa ya, dari regulator ini. Jadi penurun tegangannya dia menggunakan TIP 7815
sama 719. Ini ada 7819, sedangkan yang ini adalah 7815. Nah ini penurun tegangannya dan ini adalah penguatnya teman-teman. Nah sama seperti yang ini, tapi bedanya dia menggunakan TR, menggunakan transistor TIP 31 dan 32, sama untuk penurun tegangannya atau penyantabil menggunakan 7815 sama 7915. Nah untuk menurunkan tegangan menjadi 12 volt teman-teman tergantung pada TIP penurun tegangannya. Ini kan 7815, teman-teman bisa ganti menjadi 7812 kalau ingin outputnya 12 volt. Tapi kalau teman-teman ingin di 15 ya, maka biarkan aja bawaan dari pabriknya. Di sini kan terus ini AC. Nah dia bisa bekerja di 15 volt outputnya apabila teman-teman naruh tegangan dari trafo ke PSU simetris ini di 15 dan 18. Untuk biar dia tuh stagnan di 15, maka teman-teman saya sarankan di 18 volt ya. Ini sudah ada 15 sampai 18. Nah sebenarnya kalau memang misalkan teman-teman paksakan saya taruh di 25 volt atau 20 volt, 25 volt, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar TIP 7815 sama 7915 itu bisa panas tanpa beban, itu hangat teman-teman. Jadi teman-teman harus selisih 3 volt ya, misalkan 15 ya selisihnya 3 volt. Memang selisihnya itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak teman-teman, akan ada terjadi yang namanya tingkat over ya, tingkat over dari TIP ya. TIP itu karena dia juga memiliki batas maksimum juga ya teman-teman, jadi teman-teman jangan dipaksakan ya. Nah ini seperti ini ya. Terus yang satu lagi menggunakan simetris, yaitu dia menggunakan TIP berapa tuh di sini. Ini adalah sebagai juga sekaligus penguatnya D313 ya. Ini D313 sebagai salah satu juga penguatnya. Dia juga menggunakan dioda Zener ya, 15 sama 12 atau 12 sampai 15. Nanti outputnya itu 15 atau 12 volt. Teman-teman bisa tergantung dari dioda Zener ini ya teman-teman. Jadi ini menurut saya juga salah satu regulator yang memang sangatlah recommended dan paling komplit. Untuk harganya sendiri ini cukup lumayan mahal teman. Ini produk dari CKJ. Sejak bahwa CKJ sendiri itu tidak hanya memproduksi PSU, driver power juga ada, tune control juga ada, terus apalagi power speaker protector juga ada. Itu banyak sekali produk CKJ. Itu yang saya suka itu juga dari PCB nya juga ya teman-teman. Dia tuh pada saat disolder beberapa kali pun dia itu tetap masih nempel, dia intinya itu enggak rusak gitu loh ya, penghubungnya itu. Biasanya kadang ada produk-produk yang lain kadang juga rusak gitu ya. Ini adalah produk dari CKJ seperti ini ya. Sebenarnya ini saya tunjukkan agar supaya teman-teman nanti pada saat memilih regulator tidak salah ya, tidak salah, biar tidak membuang-buang duit gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dipakai untuk jumlah kit banyak, jadi teman-teman tuh setidaknya itu aman, nggak was-was ya teman-teman. Nah terus kalau regulator yang seperti ini kan simetris, ini juga bisa dipakai untuk power amplifier yang menggunakan tegangan simetris, misalkan power TDA ya, TDA 2050 kalau nggak salah, itu dia kan menggunakan tegangan simetris. Ini juga bisa menggunakan ini, namun akan tetapi jarang menggunakan model sistem regulator atau menggunakan semacam penurun tegangan ataupun enggak. Dia biasanya langsung PSO 2 elko langsung kasih dioda, itu aja sebenarnya udah cukup. Kalau mau dipakai juga bisa teman-teman ya, misalkan untuk untuk power amplifier kayak TDA 2050 itu kalau nggak salah 2050 itu dia menggunakan tegangan simetris ya kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya sebagai istilahnya bahan pertimbangan untuk teman-teman apabila mencari regulator yang mungkin cocok kalau untuk dipakai untuk power amplifier rakitan teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mungkin lebih tahu dulu ya kebutuhannya, jadi biar tidak salah membeli. Namun kalau sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya. Nah oke ya, saya kasih tambahan dikit ya. Nah untuk regulator ini memang bisa dipakai untuk kipas ya. Nah
Ini kalau teman-teman menggunakan kipas angin kan biasanya kan hanya menggunakan tegangan tunggal ya, artinya 0 sampai 22 volt. Dah, teman-teman bisa pasang di ground sama di 15. Kalau tapi bukan 15 volt, 12 volt. Anggap aja ini 15 12 volt itu. Bisa teman-teman. Tapi kalau teman-teman saya sarankan jangan digabung di regulator ya. Lebih baik disendirikan aja untuk kipas angin ya. Untuk kipas angin itu bisa saya katakan teman-teman bikin aja PSU non simetris sendiri ya teman-teman, khusus kipas gitu aja ya teman. Tapi memang bisa teman-teman, kalau kipas itu kebanyakan 12 volt teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mungkin ya bisa bikin PSU non simetris sendiri. Tapi kalau di 15 biasanya itu teman-teman kasih resistor entah itu 2K2, suaranya kan agak pelan ya, dikasih resistor 1K masih pelan. Saya sarankan teman-teman bisa gunakan yaitu, atau mungkin bisa bikin PSU non simetris sendiri aja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.